Halo semuanya, kembali lagi di channel What's Benefit dengan aku Rio. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas sebuah jam tangan dari brand yang identik banget mengeluarkan jam tangan yang jam tangannya itu desainnya nih lebih maco, gagah dan manly banget gitu. Nah, dan tentu aja jam tangan ini tuh diperuntukkan untuk para kaum Adam. Nah, seperti apa detail dari jam tangan yang satu ini? Simak terus video ini sampai habis. Dan sebelum aku ngebahas jam tangannya, buat kalian yang suka seputar jam tangan, mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya, langsung aja kalian subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga. Oke, jadi jam tangan yang akan aku bahas kali ini merupakan jam tangan dari brand Naviforce dengan kodenya itu NF9197S. Nah, jam tangan ini tuh masuk dalam kategori jam tangan anadigi, di mana terdapat dua penunjuk waktu, yaitu ada penunjuk waktu analog dan juga digital. Nah, untuk kesan pertama saat melihat jam tangan ini terlihat sangat mewah dan juga elegan. Terus untuk varian warna yang aku pegang ini merupakan varian warna biru, di mana kesan elegannya ini menurut aku lebih dapat aja ketika warna biru dan juga warna silver ini dipadukan. Dari segi warna, jam tangan ini didominasi oleh varian desain two-tone, di mana bagian dial memiliki warna yang berbeda dengan bodinya. Hanya ada satu varian yang memiliki perpaduan satu warna aja, yaitu warna gold. Untuk varian gold sendiri sebenarnya terlihat cukup glamour menurut aku. Tapi warna itu juga cukup segmented sih ya sebenarnya. Dan ngomongin soal warna, varian warna pada jam tangan ini yaitu ada 5 varian warna. Ada silver hitam, silver hijau, silver biru, hitam gold dan juga warna gold yang single warna aja, single tone. Terus secara tampilan jam tangan ini tuh dia punya desain body berbentuk lingkaran. Desainnya ini cukup tegas dan juga simetris. Pada area bezel terdapat keterangan tachymeter yang diberi warna merah di bagian sini. Kalau misalkan kalian lihat, di bagian situ ada tulisan tachymeter berwarna merah. Terus di samping-sampingnya ini juga ada tulisan angka mulai dari 60 sampai 400 kayak gitu. Oke, next jam tangan ini tuh punya 4 tombol dan satu buah knop putar di bagian sisi kanan ini. Di sebelah kiri ini terdapat dua tombol sebagai tombol light dan tombol mode. Kemudian di sebelah kanan ini ada dua tombol juga. Di sini sebagai tombol start atau stop dan di sini adalah tombol reset. Nah, knop putarnya ini diletakkan di arah angka jam 3 dengan warna, kalau aku sih ini nganggapnya biru navy ya. Hampir sama dengan warna bezelnya ini tapi dia lebih gelap gitu aja. Dengan teksturnya yang bergerigi kayak gerigi, memang ya memang gerigi kayak gitu. Itu terus di bagian tengahnya nih ada logo Naviforce-nya. Gitu. Ini khas banget, khas dari knop putarnya si Naviforce kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas aja detail dari jam tangan yang satu ini. Jam tangan ini tuh dia tampil dengan dial analog yang cukup besar dan terdapat 4 subdial digital di dalam dial utamanya ini. Nah, dial utama ini terdapat 12 index marker. Index marker ini berbentuk stick dengan ukuran yang cukup sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga, masih cukup enak untuk dibaca. Kemudian untuk background dialnya ini dikasih motif bergaris dan ada lingkaran juga yang membuat tampilan dari dial jam tangan ini nggak hanya polos gitu aja. Terus pada index marker jam 12, di arah jam 12 ini disematkan logo Naviforce. Bentar, ini kan kelihatan nggak? Nah, di situ ada logo Naviforce. Kemudian untuk penanda waktunya jam tangan ini menggunakan desain kayak semacam pedang gitulah bentukannya tuh dan tongkat ya untuk bagian penanda detiknya. Cakep sih menurutku. Oh ya,
Yang perlu kalian tahu di seluruh indeks marker dan jarum yang ada pada jam tangan ini tuh sudah diberi bahan fosfor. Jadi bisa menyala ketika sebelumnya sudah terkena cahaya dan pada posisi gelap kayak gitu. Next, untuk subdial pertama ini di bagian sini, bagian atas ini berbentuk lingkaran. Ini fungsinya untuk menampilkan isi dari mode yang sedang kita pilih. Kemudian untuk subdial kedua berada di posisi kiri ini, yang ini tuh berfungsi untuk menampilkan mode yang sedang kita pilih juga. Kemudian untuk subdial kedua yang sebelah kiri ini, dia tuh fungsinya untuk menampilkan detik. Terus untuk yang subdial ketiga di bagian bawah ini fungsinya untuk menampilkan mode yang sedang kita pilih juga. Dan yang terakhir ada subdial keempat yang posisinya ini berada di kanan. Ini kecil dan berbentuk kotak kayak gitu. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan tanggal dan juga animasi detik di sebelah sini. Oke. Next, sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Di bagian belakang ini ada beberapa informasi terkait tipe jam tangan, kemudian ada material dari backcase-nya ini sendiri. Nah, sebelum kalian menggunakan jam tangan ini, kalau misalkan kalian beli baru, pastikan kalian sudah melepas segelnya ini. Bukan segel sih ini sebutnya, apa ya, kayak protektor gitulah. Nah, ini kalian lepas dulu. Oke. Takutnya nanti kalau misalkan nggak dilepas jadi kurang nyaman untuk dipakai. Nah, di sini kalian bisa lihat ada keterangan logo Naviforce, kemudian tipe jam tangan, terus ada waterproof, terus ada bahan dari backcase-nya ini sendiri yaitu stainless steel. Lalu ada apa nih di sini? Di sini ada unique design, terus water resistant, 10 bar kayak gitulah. Ini untuk di bagian belakang. Ini bagian belakang ini aja cakep banget loh. Karena dia menggunakan stainless steel, jadi menurut aku bagian belakang ini bakal bagian yang sering tersentuh dengan kulit. Otomatis kalau misalkan ini berkarat bakal jadi sensitif ke kulit kayak gitu. Karena ini menggunakan stainless steel, menurut aku ini cukup aman. Terus untuk kita lanjutkan, yaitu kita bahas soal spesifikasi dari jam tangan ini sendiri. Yaitu untuk diameter bodinya, jam tangan ini tuh punya diameter bodi sebesar 46 mm dengan ketebalannya ini 17 mm. Terus untuk lebar strapnya ini berada di angka 22 mm dan untuk panjangnya keseluruhan ini 240 mm atau sekitar 24 cm. Nah, terus jam tangan ini tuh dia punya bobot di sekitaran 185 gram kayak gitulah. Dan untuk material case pada jam tangan itu dia berbahan zinc alloy. Terus untuk dial window-nya menggunakan material hardened mineral glass, di mana bahan ini tuh dia sudah aman dengan goresan-goresan ringan, kayak misalkan goresan cutter atau gunting kayak semacam gitu. Terutama goresan-goresan ketika kita sedang naruh jam tangan di meja kayak posisi kayak gini, atau lagi dimasukkan ke dalam tas yang kesenggol dengan beberapa benda yang lumayan keras, kayak misalnya apa gitu, charger, ujung colokan charger kayak gitu, itu kan juga lumayan bisa menggoreskan. Nah, dengan adanya material dari mineral glass ini menurut aku bakal aman banget. Terus untuk bagian strapnya ini dia menggunakan bahan stainless steel. Nah, pastikan ketika kalian membeli baru tuh pasti ada plastiknya kayak gini. Oke lah, kita buka satu aja untuk di bagian strapnya ini biar kalian bisa tahu seberapa bagusnya strap dari Naviforce ini. Nah, kayak gini.
hanya demi menunjukkan kepada kalian bahwa strap Naviforce ini keren banget. Nih, asli keren gak tuh? Desainnya dia keren, simetris, bener-bener simetris banget. Kemudian untuk ketebalan juga oke. Terus di bagian bakalnya ini dia ada logo Naviforce juga di sini dengan sistem pengunciannya menurut aku ini nice. Ya kan, simple. Ingin buka tinggal pencet dua-duanya kanan kiri kayak gini. Ya kan? Kita buka. Nah, ini simple banget. Very nice buat Naviforce. Terus untuk kekuatan dari stainless steel ini mereka juga nggak mudah terkena oksidasi, jadi cukup aman lah untuk jangka waktu yang panjang kayak gitu. Nah, selain nyaman untuk dipakai, jam tangan ini juga punya nilai fungsionalitas yang tinggi berkat adanya fitur tambahan seperti alarm dan juga stopwatch. Dan tidak ketinggalan juga fitur L backlight yang sangat berguna dalam kondisi yang minim cahaya. Tuh, ini dia bener-bener yang gelap banget tuh bakal nyala gitu. Biasanya kan ada beberapa jam tangan yang di posisi gelap pun nggak kelihatan, tapi kalau Naviforce ini keren banget ya, bisa tetap nyala terang di posisi yang terang kayak gini. Dan yang terakhir ada fitur water resist 10 bar yang artinya jam tangan ini udah aman banget buat nemenin aktivitas kalian dalam berbagai kondisi dan juga cuaca, terutama cuaca yang lagi berhujan deras kayak gitu. Jam tangan ini cukup aman bila kena hujan, jadi kalian nggak usah khawatir. Oke, selanjutnya aku akan bahas gimana cara setting jam tangan NF9197S ini. Nah, untuk setting waktu analog pada jam tangan ini terbilang cukup mudah. Caranya tinggal kita tarik aja di bagian knop putarnya ini. Kita tarik sekali, terus kita putar searah jarum jam. Atau kita bisa putar berlawanan arah jarum jam, kayak gini. Ini basic banget, semua jam tangan biasanya memang seperti ini untuk ngatur penanda waktu analognya. Mungkin ada yang membedakan adalah beberapa ada yang bisa diputar ke depan kayak gini. Semuanya biasanya bisa diputar ke depan kayak gini, tapi ada juga yang nggak bisa diputar ke belakang kayak gini. Nah, Naviforce NF9197S ini memudahkan kita untuk menyeting penanda waktu analognya. Jadi kita tuh dipermudah dengan jam tangan ini. Misalkan kita mau set jam 9 misalkan, terus ternyata kelewatan. Kalau misalkan kita mau ngubah ke depan ini kan kayak lama gitu ya. Ya udah kita balikin aja ke belakang. So simple kayak gitu. Nah, terus untuk display digitalnya ini kalian bisa setting dengan format 24 jam atau 12 jam. Dengan menekan tombol start atau stop untuk setting digitalnya kayak gini. Nggak kelihatan ya. Bentar. Nah, ini kan kalau sekarang kan berapa ini? 459 ya. Kalau misalkan aku klik tombol start stop, dia bakal berubah jadi 1659. Jadi untuk mengubah penanda waktu format 12 atau 24 jamnya, kalian tinggal tekan aja tombol start atau stop kayak gini. Nah, terus untuk setting waktu digitalnya kita bisa langsung aja tekan tombol mode sebanyak 3 kali sampai detiknya ini berkedip kayak gini. Terus kita tekan tombol reset kayak gini. Nah, untuk berpindah ke bagian pengaturan jamnya, kita bisa merubah angka. Kita bisa menggunakan tombol reset ini untuk mindahin ke beberapa settingan yang kita inginkan. Terus untuk ngerubah angkanya, kita bisa tekan tombol start atau stop ini kayak gini. Oke, kita pindah lagi ke bagian bulan, misalkan bulan 8 kayak gitu. Terus kita pindah lagi ke bagian tahun kayak gitu. Bagian tanggalnya kita pindah lagi ke bagian hari kayak gitu. Terus bagian tahun detiknya, dan begitu juga seterusnya.
Lalu untuk penggunaan stopwatch, kita masuk dulu ke pengaturan stopwatch, kemudian kita tekan tombol start atau stop untuk memulai seperti ini. Kalau semuanya sudah berkedip dan angkanya sudah mulai berhitung, artinya stopwatch ini sudah berjalan dengan baik. Dan jika kalian ingin menghentikan, kalian bisa tekan lagi tombol start atau stop kayak gini. Kemudian kalau misalkan kalian ingin mereset ke pengaturan semula, kalian bisa tekan tombol reset di bagian kanan bawah ini. Kayak gini. Oke, semuanya sudah terreset. Oke, kemudian kita masuk ke bagian fitur alarmnya. Di bagian fitur alarm ini, cara setting waktunya itu kita tinggal tekan tombol reset gitu. Kemudian kita tekan tombol start atau stop untuk mengubah angkanya. Misalkan aku pengen jam 5, misalkan jam 5 lebih 10 misalkan kayak gini. Kalau udah jam 11 aku bisa tekan tombol reset lagi dan semuanya sudah tersetting. Jadi kayak gitu aja. Nah, kesimpulannya jam tangan ini tuh dia punya tampilan yang menurut aku ini mewah banget dan elegan. Dan jam tangan ini aku rasa ditujukan untuk para pria yang ingin punya gaya maco dan juga elegan. Nah, jam tangan ini akan lebih cocok digunakan untuk style formal, tapi walaupun begitu aku rasa jam tangan ini juga masih cocok dipakai untuk casual. Dengan adanya dual display analog dan digital, tentu aja membuat jam tangan ini mempunyai fitur yang cukup lengkap untuk digunakan sehari-hari. Jadi akan memudahkan aktivitas kalian ketika menggunakan jam tangan ini. Dan jam tangan ini aku nilai worth it banget buat kalian miliki. So itu tadi penjelasan tentang Naviforce NF9197S. Yang penasaran dengan harganya, jam tangan ini dibanderol dengan harga 500 ribuan aja. Dan buat kalian yang mau mengadopsi jam tangan ini, link pembeliannya sudah aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Aku Rio, sampai jumpa di video selanjutnya.